Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Cleo, kesembilan LTJ, ke-10 M, ke-11 Hoki, ke-12 Nasi, dan terakhir Cimori. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya INDF ada akumulasi. Langsung saja ke tarikannya, wah INDF bagus ya, masih. Kemarin dia sempat turun, apa open gap, apa close-nya ditarik naik ya? Coba lihat down historinya. Oh, ditarik naik ya. Lumayan tarikannya ya, 75 poin tuh, 1% dia tarikannya ya. Dari price market jam 15.49 itu ada di 6.650 dan tutupannya di 6.725. Berarti 75 poin 1% tarikannya. Dan dari bawah ya tarikan ini, dari tengah-tengah sini ya. Oke lah ya, masih. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kalau Bapak Ibu mau pakai average down boleh. Kalau cuman mau cari trading jangka pendek, harga sekarang kurang ideal karena bisa aja dibawa turun. Kalau di grup Borneo Trader waktu itu tuh beli udah di area ini nih. Kalau Bapak Ibu ada nonton video komunitas Borneo Trader di YouTube, pilih gabung, pilih trader semi pro atau pro trader, itu juga ada INDF nih salah satunya. Belinya di 6.325 atau kalau nggak salah, atau 6.400 tuh ya. Udah lumayan tuh, dia 300 poin kan. Kalau beli dari 6.400 aja udah 350 poin tuh. Udah sekitar 5,5% tuh. Dalam berapa nih? Seminggu ya, dari 15 Februari. Seminggu lebih, minggu lalu beli. Nah, itu target saya sudah tercapai itu 5% aja targetnya seminggu. Dapat untuk INDF. Kalau di sekarang jangan dulu lah. Memang dia mematahkan trend downtrend. Secara tren untuk jangka menengah oke, ya. Kalau Bapak Ibu sabar, merah sabar, hijau lagi tetap tahan, kalau merah lagi diamin aja atau ditambah ya silahkan. Kalau menurut saya tembus juga nanti 7.500-nya tuh. Paling nggak disentuhnya tahun ini. Kalaupun nggak mampu tembus ini, kalau Bapak Ibu perhatikan view lebih panjang, ini dia itu uptrend, cuman uptrendnya itu nggak cepet ya, pelan-pelan nih. Nah, ini uptrend nih. Dia sudah membentuk swing low-nya lagi ya. Bahkan nih swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Ya, udah 3. Ya harusnya paling nggak swing high lagi nih. 2-3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan ya. 7.800 semoga aja sampai 8.000 sampai ya. Ini juga Bapak Ibu perhatikan. INDF itu baru mematahkan tren downtrend dari semenjak 2020. 2020 tuh dia peaknya itu downtrend ya. Covid naik, gagal naik, gagal naik, gagal. Akhirnya tembus. Dan ini retest pertama kalinya dan sideways dan oke. Ke atas INDF, percaya aja. Tapi disclaimer ya, tergantung fundamental. Kalau fundamentalnya berubah di tengah jalan tiba-tiba crash lagi ya bisa aja ya. Tapi secara view sih masih oke lah INDF. Masih bisa ya, fundamental juga bagus. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di 11.550, terkoreksi 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya ICBP di distribusi. Langsung saja ke tarikannya, ICBP juga sideways, aman. Menurut saya sih kalau market mendukung swing atas, nggak masalah. Kalau Bapak Ibu kebeli gagal rebound ya average down aja udah, nggak usah mikir takut lah. Kalau ICBP ya menurut saya view-nya juga oke nih, akan uptrend, akan tembus 12.000-nya tahun ini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dia ini uptrend nih, dia sudah mematahkan trend downtrendnya semenjak 2019 tuh. Kalau Covid 2020 nih udah patah lama ya, ini udah patah. Terus yang 2019 yang lebih panjangnya juga sudah patah dan dia retest dan dia mantul ya. Jelek-jeleknya kalau ISG ada crash di Maret, kalau nggak akhir bulan Februari ya misalnya ya 10.300 itulah, paling 15% apa 9% nggak masalah ya, beli aja. Tapi disclaimer ya, seperti itu aja untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 2.690, terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya UNPR di distribusi.
Langsung saja kenaikannya UNPR masih sideways di bawah, tapi kayaknya sih tahun ini saatnya lah dia bangkit. Kita nggak tahu ceritanya apa, mungkin kuartal kedua atau kuartal satu ini oke laporan keuangannya nanti, atau kuartal kedua, kuartal ketiga. Semoga ya bottomnya itu 2.500. Ini baru perkiraan, belum pasti. Kalau melorot lagi ya makin dalam. Tapi saya akan incer nanti kalau dia di area 2.500-an ya. Kalau dia di sini ya, tapi belum pasti juga kan, bisa jadi ini sideways-nya dia kembali rebound. Kalau dilihat banda detektor masih big distribusi, masih jualan juga YU, JP, BB. Kalau tiga itu jualan ya memang gak bisa dihindar ya. Kalau untuk saham-saham big cap, kalau tiga itu BB, JP, YU jualan, BK lagi kalau digabung AK, wah selesai. Tapi ya menurut saya sudah terbatas penurunan UNPR. Tapi bilangnya sih UNPR tuh secara PE masih mahal ya. Cuman saya belum lihat nih kalau dengan Stockbit itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu aja. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya 2023 nih. Di 2618-nya nih lah maksimal ya. Paling enggak dia tuh bisa naik 15-20% tahun ini. Tapi semoga aja nggak jebol ya. Kita lihat tadi 2.500 kalau dia ke situ ya. Seperti itu aja untuk NPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 855 terkoreksi 0,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya MSP ada distribusi. Saya juga punya MSP nih, nggak naik-naik ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MSP, nah ini lihat lagi di support nih. Kalau dia jebol besok saya bisa jual tuh. Ya Senin maksudnya. Kalau dia jebol buang. Karena ini tiba-tiba turun dalam dia di hari Rabu ya. Jebret dibuang pas support, terus naik sebentar gagal, naik gagal. Nah ini bahaya nih kalau dia nggak bisa rebound Senin malah koreksi, ya udah gagal. Ini berarti sideways-nya distribusi dan akan nge-swing bawah. Kemana kira-kira arahnya lagi selanjutnya? Kalau melihat low-nya di 2023 itu ada di 780. Ya, berarti ada turun bisa 10% lagi. Tapi kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 750 ya. Ya, sekitaran itulah 780 750 kalau dia jebol itu. Ya, saya out dulu lah, rugi waktu saya nunggu. Mending saya cut loss 5%, 6% pun saya cut loss daripada saya nunggu waktu lama ya. Takutnya sih lama. Kita kan nggak tahu ceritanya nanti. Ya kalau Bapak Ibu sabar boleh di hold aja. Kalau dibilang under value ya murah. Untuk MSP, GGRM, saham-saham rokok. Khususnya MSP GGRM ya. Cuman memang sektornya tuh banyak sentimen negatif. Cukai lah, kesehatan lah. Nah itu ya. Untuk MSP, semoga aja langsung rebound lah. Biar nggak ganggu psikologis lagi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada GGRM yang ditutup di harga 20.175. Terkoreksi 1,1%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya GGRM di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya GGRM normal distribusi masih ya. MACD-nya tapi naik terus nih. Dan ada hidden bullish divergence. Harga sahamnya turun, chartnya MACD-nya naik. Nah, golden cross harusnya sih rebound ya. Kita lihat minggu depan. Pokoknya jangan tutup di bawah 20.000 untuk GGRM. Gitu aja untuk tren jangka pendeknya. Coba lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Candle hammer terbaik, volume ya lumayan lah ya, meningkat. Kalau dia volume ya lumayan, tapi MACD-nya golden cross nih. Kemungkinan sih bisa rebound. Kita lihat ya. Ada peluang lah mencoba rebound. Semoga mendukung market minggu depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.410, menguat 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya Mayor diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor, wah bangkit sudah ya. Sampai juga dia di 2.400. 160 poin. Berarti 6% ya naikannya dari bottom. Wah lumayan nih. Kalau ada Bapak Ibu beli di support. Apakah ini saatnya reversal? Belum. Masih dalam kondisi chartnya itu sideways. Memang ada double bottom. Palingnya 2.400. Ya semoga aja breakout loh. Cuman agak rawan nih kalau beli buy on breakout Mayor nih. Sering false break kondisi sekarang. Apalagi SG yang kayaknya susah-susah naik. Kalau menurut saya saat ini ya. Saat ini. Jangan dulu deh beli buy on breakout. Walaupun memang vol meningkat. Apalagi dia udah 4 hari candlenya hijau. Belum ada merahnya. Takutnya ada merahnya. Mending beli deket-deket support 2.300. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang bagus, volume meningkat cukup signifikan ya, di atas rata-rata volume harian atau mingguannya. Jadi ya kalaupun jalan ini
2520 itulah arahnya. Untuk mayor jadi seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 132 menguat 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di bekas mainnya AISA ada akumulasi walaupun tipis. Ini juga kemarin hampir dikecoh nih sama AISA. Dia sempat naik ke 137 terus habis itu turun lagi ya. Untung nggak jebol 130-nya. Ini gambar ulang aja ya. Saya pakai supportnya 127 itulah. Toleransinya nggak usah pakai bawah ini, terlalu jauh 120. Walaupun memang ya bisa konfirmasi stop lossnya 120 juga silahkan lah. Cuma mestinya kalau kondisi sekarang AISA tuh nggak ada lagi cerita turun di bawah 130. Kalau turun gagal. Kalau bisa Senin langsung breakout EMA 200 nya nih 136 resistannya. Ini areanya. Dia bergerak sideways range pendek di 128 sampai 138. Ya lumayan lah ya. 6%-an tuh. 5%-an lah. Coba time frame weekly-nya seperti apa. Oke lah ya, volume meningkat, banda detektor, big akumulasi. Ya semoga jalan lah. Minggu depan ya, semoga jalan ya. Tembus kemungkinan besar kalau jalan nih, paling enggak ya seminggu ke depan tuh 150. Bisa 10% naiknya. Kita lihat ya minggu depan untuk AISA. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 725, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net, buy. Kalau di bekas mainnya Cleo diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Cleo oke nih ya. Bagus. Simpen aja. Kalau menurut saya Cleo tetap potensi all time high. Tahun ini. Tembus. Bahkan Cleo itu kalau Bapak Ibu lihat analisa saya sebelumnya itu dari 600 nih juga saya bilang ya kalaupun turun sedikit lagi 580 ataupun 560. Target saya tetap all time high. Memang Desember tahun lalu sudah all time high, tapi kemungkinan besar all time high lagi ya Cleo. Jadi seperti itu aja untuk Cleo, boleh beli nggak harga sekarang. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss di bawah jebol 700 ya boleh. Kalaupun nggak pakai stop loss average down juga silahkan ya. Masih oke, harusnya pergerakan Cleo nih masih akan uptrend. Seperti itu aja untuk Cleo. Langsung saja ke selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1675, terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas banyak ULTJ di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya ULTJ. Waduh, gagal ya. Tiba-tiba turun. Candlenya bullish scalping. Volume meningkat. Ya, semoga aja false break ya. Dia rebound lagi. Semoga ini serius untuk naik. Cuman sayangnya minggu ini dia sudah membentuk lower loh. Kalau Senin Selasa nggak mampu tembus lagi 1700-nya ya gagal ke bawah dulu 1500 arah ULTJ. Pokoknya Senin Selasa itu harus rebound kembali ke atas minimal EMA 200-nya, berarti di 1700-an untuk ULTJ. Seperti itu. Langsung saja ke selanjutnya ada WIM yang ditutup di harga 1700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di bekas mainnya WIM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya WIM juga kalau menurut saya ada peluang rebound minggu depan ya. MACD-nya mengarah ke atas, bercat data juga meningkat walaupun memang volume detektornya biasa aja, ada small distribusi, nggak masalah lah ya. Selama di atas 1700 sih aman-aman aja. Menurut saya seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya lumayan volumenya meningkat minggu kemarin, cuman sayangnya masih ekor ya. Tapi oke lah ya. Semoga benar-benar swing low. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada bisa jadi pola evening star. Cuman sayang evening starnya tuh dengan ekor-ekor panjang di atas ya. Berarti bisa dikatakan seller masih kuat. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan juga dulu lagi di bawah juga ekor-ekornya panjang. Kita lihat aja ya untuk arahnya. Kemungkinan besar sih bisa rebound ya. Berarti ISG minggu depan nih bisa sektor rotasi tuh properti, habis itu sektor T atau sektor apa ya? Telekomunikasi dan mungkin juga sektor consumer good dan komoditas juga mungkin ya. Kita lihat aja besok rame nih kalau sektor rotasi rata-rata bisa all time high minggu depan ISG. Itu baru analisa saya dan jangan ditelan mentah-mentah ya. Kita lihat bagaimana reaksi market saat open hari Senin aja. Seperti itu ya untuk WIM. Pokoknya WIM jangan turun di bawah 1670. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 186. Terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas semuanya Hoki di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. Hoki juga di atas ya. Saya ada kegocek nih Hoki. Beli buy on breakout. Perkiraan saya tembus nih. Saya beli di 191. Gagal buang dulu lah. Untuk Hoki itu 3% apa 5? 3%.
Saya buangnya di 185 ya. Dia sempat turun kan, tapi habis itu mantul lagi ya. Namanya trading cepat ya, perkiraan berikut namun gagal. Tapi kemungkinan besar kita lihat Senin lagi. Kalau tembus lagi mungkin saya beli lagi atau seperti apalah, lihatlah. Kayaknya sih mau tembus, cuman karena market kemarin tuh masih belum mendukung. Karena juga hari Jumat kan, jadi gagal. Kita lihat aja minggu depan tembus lagi nggak 192. Kalau tembus oke, volume oke, mungkin saya beli itu. Melihat susunannya seperti apa Senin ya. Pokoknya hoki ada peluang masih mencoba rebound. Apalagi volume kemarin meningkat. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, nih kalau gambar ulang, ini ada dan diberikan pola pattern flag nih. Harusnya digas, apalagi harga beras premium itu langka dan mahal. Kalau menurut saya bisa 200 di minggu depan kalau jalan ya. 200 204 tuh resistennya. Ya, menarik nih, ada pola candle. Ini swing low 160 nih, swing low, dan kebetulan tuh ada EMA 200 di time frame weekly-nya. Cuman saya nggak mau lama, kemarin tuh saya out dulu aja lah. Melihat dia gagal ya. Nanti mungkin saya beli lagi aja kalau memang oke. Seperti itu ya. Untuk hoki, karena hoki kemarin kan false break, saya perkiraan kan dia breakout. Setelah itu dia naik lagi ya, itu lain cerita ya. Kita kan nggak bisa dia melihat kalau potensi dia naik lagi kan dari bawah. Karena sudah saya jual dulu. Ya nggak masalah lah, seperti itu ya. Kalau menurut saya sih peluang ke atas nih. Oke ya. Peluang besar besok, coba lagi tembus minggu depan. Targetnya 204 terdekat. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada nasi yang malah juga ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 76. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Bukan selera asing kayaknya nih nasi. Kalau di broker sebenarnya nasi ada akumulasi. Nah, ini bisa rebound nih minggu depan. Ya, nasi dan hoki ini. Langsung saja ke teknikalnya. Nasi juga sideways range pendek ya di atas. Antara mau tembus 78 gagal terus nih. Ya, kita lihat ya Senin. Kalau menurut saya kurang ideal. Kalau beri harga sekarang, takutnya tiba-tiba dibuang. Ya kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 75, 73, 74 ya silahkan. Daripada dibawa ke 70, 68, 65 kan. Kalau menurut saya gagal. Kalau dia nggak rebound Senin Selasa nggak tembus 78, 80 gagal. Itu aja. Apalagi koreksi dalam tuh. Kalau Senin koreksi dalam ke bawah. Karena dia bergerak range pendek nih kan. Bisa aja tiba-tiba dibuang aja. Antara dia naik cepat Senin Selasa atau minggu depan, atau dibuang. Gitu aja. Ya kondisi sekarang. Untuk nasi. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.270. Menguat 2,89%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau di bekas kemarinnya Cimori ada distribusi. Tapi ada yang akumulasi juga BBYU. Jadi ya ini bisa jadi crossing barang. Karena likuiditas juga tipis. Jadi mungkin bandarnya main sendiri. Biar rame. Dia mantul dari 4.000 ya. Sempat turun terus naik lagi. Ya ada yang dapat nggak di bawah nih? Ya kalau ada yang dapat di 4.100 saja lumayan tuh 4% kan profitnya ke atas, ke peluang besar ke atas nih. Minggu depan dia ke atas nih. Kemana targetnya? Karena tutupannya di harga tertinggi. Cuman tutupannya ditarik naik kan seperti apa nih? Coba lihat dari history dulu ya. Oh ditarik naik. Oh 1% aja tarikannya. Lumayan ya 1% dari 4.200. Oh nggak jauh. Aman harusnya ya. Kalau menurut saya time frame weekly-nya dulu. Oke nih volume meningkat ke atas minggu depan untuk Cimori. Targetnya 4.800 untuk Cimori. Tapi disclaimer. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.